뭐 필요한 게 있어? 이용구 딸 예슬 보고 싶어요. 형제, 어쩔 거예요, 뭐? Halo warga plus 62, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Pada video kali ini gue bakal menceritakan tentang sebuah film dari negeri ginseng yang diangkat dari kisah nyata. Film yang berjudul Miracle in Cell No. 7 ini menceritakan tentang seorang ayah penyandang disabilitas yang dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sehingga dia harus mendekam di dalam penjara dan terpisah dari putri yang sangat dicintainya. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi dan apakah yang dituduhkan kepada pria tersebut benar atau ada pihak yang sengaja mengkambing hitamkan dirinya? Oleh karena itu, tanpa menunggu lama, inilah alur cerita film yang menjadi salah satu produksi dengan penonton terbanyak di negeri ginseng tersebut. Adegan pembuka pada film ini menyajikan pertemuan antara seorang gadis muda dengan seorang kepala sipir yang diceritakan sebagai ayahnya. Dalam percakapan yang terjadi, gadis ini menatap sang ayah dengan tatapan sendu tatkala menerima sebuah berkas terkait kasus penculikan disertai pembunuhan yang terjadi pada tahun 1997. Begitu berkas diterima, gadis ini langsung berusaha untuk menemui beberapa kenalannya, mulai dari peramal, pendeta, dan beberapa orang lain ditemuinya, dengan tujuan untuk mengikutsertakan mereka sebagai seorang saksi dalam sebuah persidangan. Tak lupa juga kepala sipir yang merupakan tokoh penting turut hadir dalam persidangan yang bertujuan untuk memeriksa ulang kasus penculikan dan pembunuhan tersebut. Bukan hanya kepala sipir yang menjadi tokoh penting, gadis muda yang bernama Yesung ini juga adalah kunci utama dalam kasus tersebut karena ternyata dirinya berada di sana beberapa belas tahun yang lalu. Cerita bergulir ke belakang, tepatnya pada tahun 1997, di mana seorang ayah sedang menjanjikan kepada putrinya untuk membelikan tas Sailor Moon beberapa hari lagi, tepat di saat dia menerima gajinya. Pada saat keduanya tengah melihat melalui jendela etalase, si penjual malah mengambil tas tersebut dan menyerahkannya kepada orang lain. Usut punya usut, ternyata tas tersebut sudah terjual kepada seorang anak yang merupakan putri komisaris kepolisian. Maka dari itu, pria difabel yang bernama Yonggu ini menjelaskan kepada komisaris tersebut bahwa dia akan membelikan tas tersebut untuk putrinya yang bernama Yesung sebagai hadiah karena tak lama lagi putrinya akan memasuki bangku sekolah. Mendengar hal tersebut, sang komisaris tampak terdiam. Lalu tak lama kemudian terjadi perkelahian antar kedua ayah tersebut. Hal yang menjadi pemicunya adalah karena Yonggu menyentuh anak sang komisaris dengan cara yang tidak wajar. Kejadian di toko tersebut menjadi awal dimulainya konflik pada film ini. Beberapa hari kemudian, Yonggu pergi bekerja seperti biasa, tentunya setelah berpamitan dengan Yesung dengan cara yang sangat unik. Sebelum berangkat, Yonggu berjanji akan membelikan tas Sailor Moon untuk putrinya, karena hari ini adalah tanggal dirinya menerima gaji. Begitu dia menerima uang hasil keringatnya selama sebulan, Yonggu melihat anak sang komisaris yang mengenakan tas Sailor Moon mengatakan bahwa ada toko lain yang juga menjual tas tersebut. Alhasil dirinya mengikuti bocah tersebut dengan harapan bisa membelikan Yesung tas Sailor Moon yang selama ini diinginkan oleh putrinya. Akan tetapi di tengah perjalanan terjadi sesuatu antara si anak komisaris dengan Yonggu sang pria difabel yang disaksikan oleh wanita yang sedang melintasi jalan tersebut. Hari semakin malam dan ayahnya tidak kunjung pulang sehingga membuat Yesung kecil menjadi cemas. Bahkan sampai pagi datang, sang ayah tidak juga kunjung pulang. Maka dari itu Yesung segera berkemas untuk mencari ayahnya. Meski tak tahu harus kemana, tapi Yesung akhirnya tiba di sebuah kerumunan yang ternyata sedang ada rekonstruksi kasus di mana sang ayah adalah aktor utamanya. Sedikit informasi, dalam rekonstruksi kasus tersebut, Yonggu ditekan oleh pihak kepolisian untuk melakukan apa yang diperintahkan, dengan iming-iming bahwa dirinya akan diberi izin untuk pulang dan menemui putrinya. Namun begitu Yonggu melakukan apa yang diperintahkan, pihak kepolisian malah menyeretnya sehingga ayah dan putrinya ini menjadi terpisah satu sama lain. Tak butuh waktu lama bagi Yonggu untuk mendekam di dalam penjara.
Hal itu disebabkan karena dirinya adalah rakyat jelata yang tidak punya kekuatan untuk membeli keringanan hukum. Menyandang urutan nomor 5482, Yonggu kini menjadi orang yang paling dibenci dibanding tahanan-tahanan yang baru datang ke dalam lapas tersebut. Orang pertama yang melancarkan kekesalannya adalah sang kepala sipir yang saat itu posisinya masih kepala penjara. Diikuti oleh rekan-rekan satu selnya begitu mengetahui bahwa tuduhan yang dibebankan kepada Yonggu adalah penculikan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan pembunuhan anak di bawah umur. Maka dari itu, semua penghuni sel tersebut yang kebanyakan adalah pencopet dan penipu merasa terganggu dengan kehadiran Yonggu yang dianggapnya sebagai bajingan jahat. 아이, 장본익이 어떻게 할 거야? 뭐야 이게? Keesokan harinya, seluruh tahanan diberi waktu untuk menikmati sinar matahari di sebuah lapangan besar termasuk Yonggu yang sedang menyendiri di pojokan dengan ranting kayunya. Tak seperti Yonggu, rekan satu selnya justru asik berbisnis dengan para tahanan lain. Di antara tahanan-tahanan tersebut, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan yang dilakukan oleh rekan satu sel Yonggu. Akibatnya, pria ini melancarkan sebuah serangan kejutan karena dia merasa bisnisnya tersaingi. Tapi belum sempat senjatanya mengenai sasaran, Yonggu yang sedang tadi menyendiri malah berlari untuk melindungi rekan satu selnya. Hal itulah yang membuat rekan satu selnya yang juga merupakan pimpinan dan mantan gangster ini merasa mempunyai utang budi kepada Yonggu. Alhasil dia bertanya apakah ada yang diinginkan oleh Yonggu sebagai balas jasa karena telah melindungi dirinya. Secara mengejutkan, Yonggu tidak mengucapkan keinginannya, melainkan hanya menyebutkan nama putrinya secara berulang-ulang. 예수? 예수? Keinginan Yonggu untuk bertemu dengan putrinya berusaha diwujudkan oleh rekan-rekan satu selnya sebagai balas jasa karena telah melindungi pimpinan mereka. Usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar karena setiap sebulan sekali diadakan upacara keagamaan di dalam penjara tersebut. Berkat waktu yang tepat, Yesung akhirnya berhasil diikutkan dalam kegiatan paduan suara. Dan langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membawanya ke sel untuk bisa dipertemukan dengan Yonggu. Namun di tengah perjalanan ada sebuah kejadian yang hampir saja membuat usaha tersebut gagal. Untungnya hal tersebut berhasil dilalui. Dan akhirnya ayah dan anak ini berhasil kembali dipertemukan meskipun di dalam sel penjara yang sempit. Kebahagiaan yang dirasakan Yonggu ternyata tidak tersampaikan kepada salah satu rekan satu selnya. Hal itu ditunjukkan ketika dia memanggil sipir penjara untuk melaporkan yang sedang terjadi karena takut hukumannya akan menjadi lebih berat. Meskipun begitu, tampaknya tatapan Yesung yang sedang memohon untuk merahasiakan kejadian ini dapat membuat tahanan tersebut mengurungkan niatnya. Sehingga mau tidak mau, dia pun akhirnya menerima kehadiran Yesung untuk 2 jam ke depan. Sialnya, baru 30 menit berlalu, rombongan paduan suara yang ditumpangi Yesung harus segera kembali karena kondisi kesehatan sang pendeta tiba-tiba mengalami masalah. Maka dari itu, orang yang tadi membawa Yesung segera bergegas untuk mengembalikannya ke dalam rombongan sebelum dirinya benar-benar ketinggalan bus. Keterlambatan yang hanya beberapa detik saja mengakibatkan Yesung tidak bisa dikembalikan ke rombongannya. Sehingga mau tidak mau, bocah ini akan berada di sel sampai upacara keagamaan berikutnya diadakan kembali. Berkat kehadiran Yesung, suasana di dalam sel menjadi sedikit lebih berwarna karena tingkahnya. Mulai dari menyanyikan lagu Sailor Moon ataupun ketika dirinya mewarnai poster Monica. Meskipun begitu, tak dapat dipungkiri kehadiran Yesung juga membuat seluruh penghuni sel menjadi was-was. Karena apabila ketahuan, maka tentunya mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Untungnya mereka semua berhasil melalui semua pemeriksaan yang dilakukan para sipir. Hingga hari upacara keagamaan tiba dan mereka semua pun berniat mengembalikan Yesung. Upacara keagamaan yang seharusnya menjadi sarana untuk mengembalikan Yesung ternyata tidak berjalan mulus. Karena yang datang pada hari itu adalah para biksu. Di sisi lain, ketua penjara sedang melihat-lihat foto ketika sedang berlangsung upacara keagamaan yang diadakan beberapa hari yang lalu. Pada awalnya, dia tidak melihat keanehan. Namun setelah melihat 2 foto secara seksama, dia melihat kejanggalan karena adalah salah satu personil yang hilang dari foto tersebut. Akibatnya, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh sel, terutama sel yang dihuni oleh Yonggu dan kawan-kawan.
Disinilah malapetaka hadir karena sebaik apapun mereka menyelundupkan Yesung, pada akhirnya juga tetap ketahuan. Hal itulah yang kemudian membuat murka sang ketua penjara, dan akibatnya Yonggu harus diasingkan di sel isolasi, sedangkan rekan-rekannya yang lain menerima hukuman dari para sipir. Ulah para penghuni sel nomor 7 yang menyelundupkan seorang anak dengan cepat menyebar hingga seluruh penghuni sel yang lain. Oleh sebab itu, kekacauan akhirnya tak dapat dihindarkan karena ada salah satu tahanan yang merasa bahwa dirinya seharusnya juga bisa bertemu dengan ayahnya. Tahanan tersebut membuat keributan dengan menyulut api hingga membakar beberapa area penjara. Mendengar kekacauan tersebut, ketua penjara tidak tinggal diam dan segera menemui tahanan tersebut. Akan tetapi negosiasi tidak berjalan mulus. Dan lebih parahnya lagi, sang ketua penjara malah terjebak di salah satu ruangan di mana tidak ada seorang pun yang menyadarinya, kecuali sang pria difabel yaitu Yonggu. Meski awalnya Yonggu ragu-ragu karena api sudah hampir menyelimuti seisi ruangan, namun berkat jiwa kesatrianya dia mendobrak masuk dan menyelamatkan ketua penjara dari situasi genting tersebut. Kejadian inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi semua orang, termasuk sang ketua penjara terkait kejahatan yang dituduhkan kepada Yonggu. 건물 흘리싸면서 살려주세요, 우리 과장님 살려주세요 하대요. 근데 이놈아 진짜로 유괴범 맞아요. Aksi penyelamatan yang dilakukan Yonggu terhadap ketua penjara perlahan menimbulkan simpati bagi beberapa orang. Salah satunya adalah sipir penjara yang kini sudah memberikan senyumnya kepada Yonggu ketika pria ini dikunjungi oleh Yesung melalui konsultasi orang tua yang dilakukan oleh gurunya. Pada sesi kunjungan ini, terlihat kehangatan antara hubungan Yesung dengan Yonggu meskipun terhalangi oleh kaca pembatas di antara mereka. Selain itu, pada suatu kesempatan ketika sang kepala sipir sedang tidak berada di tempat, ketua penjara berinisiatif untuk memberikan hadiah kepada Yonggu. Hal itu dilakukan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Meskipun sang ketua penjara mengetahui bahwa taruhannya adalah karirnya yang bisa saja hancur akibat memberikan hadiah tersebut. 난 농사 질 거야. 니네도 내려와. Kehadiran Yesung di sel nomor 7 kini sudah melalui jalur resmi, sehingga tidak lagi timbul kecemasan dalam diri penghuni sel tersebut. Bahkan kehadiran bocah kecil ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan para penghuni sel. Salah satunya adalah ketika Yesung mengajari pimpinan sel yang merupakan seorang gangster untuk membaca. Selain itu, Yesung juga membantu tahanan lainnya untuk berkomunikasi dengan istrinya yang pada saat dia ditangkap sang istri sedang dalam kondisi hamil. Melalui ponsel pinjaman dari teman sekelasnya, Yesung memberikan alat tersebut kepada sang tahanan dan dia pun akhirnya dapat berkomunikasi dengan sang istri meskipun sedang terjebak di balik jeruji besi. Selain para sipir dan ketua penjara yang telah merubah pandangannya terhadap Yonggu, rekan-rekan satu selnya juga kini menyimpulkan bahwa Yonggu adalah korban tuduhan salah sangka. Maka dari itu, secara bersama-sama mereka berusaha merekonstruksi kejadian yang sebenarnya dengan berpedoman pada ingatan Yonggu. Meski kesulitan, akhirnya mereka berhasil mengumpulkan setiap kepingan hingga terbentuklah cerita yang utuh yang disampaikan sebagai berikut. Begitu runtutan kejadian yang sebenarnya terkumpul, para rekan-rekan satu sel Yonggu berusaha membuat lembar pembelaan untuk digunakan Yonggu dalam persidangan. Tak hanya rekan satu sel Yonggu yang terlibat, tahanan lain juga ikut berkontribusi dengan menandatangani petisi guna meyakinkan bahwa Yonggu tidak bersalah. Ketua penjara pun tidak hanya berdiam diri, dia ikut menyampaikan pandangannya kepada pengacara publik yang ditunjuk untuk membela Yonggu, karena tampaknya pengacara tersebut tidak menunjukkan dedikasi untuk menjalankan tugas yang diberikan. 목선이라지만 너무 성의 없는 거 아닙니까? 성의로 형량이 줍니까? Saat hari persidangan Yonggu tiba, ketua penjara ikut mengantarkan tahanan favoritnya ini hingga masuk ke dalam ruang sidang. Di dalam ruangan tersebut hadir juga Yesung dan sang ibu guru yang merupakan kubu dari Yonggu. Di kubu lain hadir sang komisaris kepolisian beserta rombongannya yang memberikan tekanan cukup tinggi kepada Yonggu.
Oleh karena itu, ketika sang jaksa menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yonggu, pria ini hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong. Berulang kali jaksa menanyakan pertanyaan yang sama, tapi tidak ada respon yang ditunjukkan oleh Yonggu. Hingga pada usaha yang kesekian kalinya, akhirnya Yonggu merespon pertanyaan sang jaksa. Akan tetapi di luar dugaan, jawaban yang diberikan Yonggu justru berbeda dengan yang selama ini dipraktekannya bersama dengan rekan-rekan satu selnya. 내려친 사실이 있죠? 네, 있어요. Usut punya usut, ternyata sebelum Yonggu memasuki ruangan sidang, pria ini kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah sang komisaris itu sendiri. Pria yang merupakan pimpinan dari kepolisian ini berkata bahwa Yonggu harus mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Jika Yonggu tidak menerima hukumannya, maka putrinya yaitu Yesung yang justru akan menanggung akibatnya. Mendengar hal itu, ketakutan mulai menjalar dalam diri Yonggu. Sehingga mau tidak mau, pria yang mempunyai keterbatasan ini harus mengorbankan dirinya dengan menerima hukuman mati demi menyelamatkan putrinya yang sedang menangis tatkala mendengar keputusan dari sang hakim. 네가 무슨 사람을 죽여! 나 때문에 죽었어요. 미안합니다. 미안합니다. Meski telah mendapat vonis paling berat dari sang hakim, Yonggu tetap dengan tegar menjalani kehidupan seperti biasa. Mulai dari menerima kunjungan Yesung ataupun menghabiskan waktu untuk membuat boneka salju. Meskipun begitu, semua orang yang ada di sisinya tentu mengetahui bahwa Yonggu hanya berusaha untuk tetap bahagia, walau kesedihan sangat merasuki hatinya. Maka dari itu, rekan-rekan satu selnya sepakat untuk memberikan sebuah hadiah terindah bagi Yonggu. Pagi hingga malam, mereka bekerja keras untuk mempersiapkannya, agar hadiah tersebut bisa diberikan di hari pertunjukan bakat tahunan. Selain kerja keras yang dilakukan oleh rekan-rekan satu sel Yonggu, ketua penjara pun ikut berusaha untuk mewujudkan hadiah tersebut, yaitu dengan cara berkoordinasi dengan pihak sekolah tempat Yesung belajar, agar mereka berkenan untuk mengadakan sebuah acara yang ditujukan untuk seluruh tahanan, khususnya adalah Yonggu. Hari pertunjukan bakat tahunan yang dinantikan akhirnya tiba. Di sini seluruh tahanan dikumpulkan ke dalam satu ruangan untuk menyaksikan paduan suara yang dilakukan oleh para murid termasuk Yesung. Di tengah acara, para murid tersebut diminta untuk menggandeng tahanan keluar ruangan yang tentu saja Yesung menggandeng ayahnya. Begitu mereka sampai di lapangan, ternyata sudah ada balon udara yang siap untuk dinaiki. Di sini peran rekan-rekan satu sel Yonggu patut diapresiasi karena mereka telah bekerja keras menyiapkan balon udara tersebut hingga siap untuk dinaiki Yonggu dan juga Yesung. Usaha tersebut terbayar lunas ketika mereka semua melihat balon udara yang terbang dengan tujuan keluar dari penjara. Akan tetapi sesaat sebelum melewati pembatas penjara, tali balon udara ini tiba-tiba tersangkut dan membuat lajunya terhenti. Meskipun begitu, kejadian ini menjadi momen terindah yang akan selalu diingat oleh Yesung seumur hidupnya. 예승아, 네, 아빠. 잊지 마. 어떤 걸요? 오늘은 23 Desember 1997 merupakan peristiwa penting bukan hanya untuk Yonggu dan juga Yesung, melainkan bagi seluruh penghuni penjara dan jajaran sipir yang bertugas. Karena pada hari ini adalah kali terakhir Yonggu menghabiskan waktunya di dalam penjara. Perpisahan dilakukan secara sederhana, yang dalam prosesnya diawali dengan pemberian kado untuk Yesung dari penghuni sel nomor 7 termasuk Yonggu, yang memberikan tas Sailor Moon sesuai dengan yang diinginkan Yesung. Ditemani ketua penjara dan seorang sipir yang bertugas, Yonggu beserta Yesung melewati koridor untuk menuju tempat eksekusinya. Tak ada air mata dan penyangkalan yang terjadi, hanya kepasrahan yang kini dirasakan baik oleh Yonggu maupun Yesung. Namun semua berubah ketika Yonggu melewati pintu terakhir, di mana emosi yang sedari tadi dipendam akhirnya meledak seluruhnya. 잘못했어요, 선생님. 미안해요. 살려주세요. 잘못했어요, 선생님. Begitulah akhir dari proses hukum yang harus ditanggung oleh Yonggu yang tentunya meninggalkan luka dalam diri Yesung bahkan sampai detik ini. Oleh karena itu, di masa kini, Yesung melakukan pengajuan untuk membuka kembali kasus tersebut demi membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Ditemani oleh rekan satu sel almarhum yang kini menjadi saksi, Yesung terus berusaha untuk memberikan pembelaan.
Kendati demikian, kesaksian para penghuni sel nomor 7 dipertanyakan karena mereka merupakan mantan narapidana. Alhasil, Yesu memanggil saksi selanjutnya yang tidak punya catatan kriminal dan sangat bekerja keras untuk negara, yaitu sang kepala penjara. Berkat usaha keras yang dilakukan oleh semua pihak, pengadilan menyatakan untuk membuka kembali kasus ini dan memutuskan bahwa Lee Yong-gu tidak bersalah. Di akhir film, 3 ketukan palu yang dilakukan oleh sang hakim menjadi pertanda bahwa film ini telah mencapai puncaknya dengan pemulihan nama baik tahanan 5482 meskipun sang korbannya telah meninggalkan orang-orang yang dicintainya beberapa belas tahun yang lalu. 안녕, 아빠.